Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Al-Victor. Hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan serta keimanan dan terus meningkatkan yang namanya ubudiyah. Dulur, kali ini saya Ishak akan menemani Anda di ngaji pada pagi hari ini. Ngaji 60 menit terapi sholat bahagia bersama guru kita yang tak lain adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah penulis 60 menit terapi sholat bahagia, trainer internasional 60 menit, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan imam sholat taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa. Dulur, Anda juga bisa berkesempatan nanti menghubungi, berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390 atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Dulur El Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Alhamdulillah, mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Prof hari ini, Prof. Sehat walafiat, alhamdulillah, dan sangat senang. Masya Allah. Senang karena saya insya Allah ada persediaan makan untuk sehari ini. Masya Allah, begitu ya, Prof? Ya, insya Allah ada persediaan makan. Kemarin juga tidak kelaparan. Ya Allah. Bahagia sederhana. Kemudian saya masih bisa berjalan, masih bisa sholat, masih bisa menyebut nama Allah, ya. Masih bisa bertemu dengan orang, baca apa orang. Nabi mengatakan, "Mangkana mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi faka'annama khizat lahu dunya." Gitu. Itu pemirsa. Masya Allah. Yang sangat saya cintai pendengar semuanya. Artinya, Prof, tadi? Ya, siapa yang badannya hari itu sehat ya. Sehat tidak harus perfect ya, tidak harus sempurna ya. Ya mungkin flu tapi masih bisa beraktivitas. Kemudian ada persediaan makanan untuk hari itu, maka sebenarnya dia itu harus bersyukur dia sudah menggenggam dunia. Jadi dunia itu sudah di tangannya. Masih bisa beraktivitas, kemudian Masya Allah, di rumah ada makan. Tidak harus makan yang enak-enak, tapi makan yang bisa mempertahankan kehidupan, melangsungkan kehidupan. Nah, kalau definisi bahagia itu disebut seperti itu, maka tidak ada alasan orang tidak menyatakan bahagia. Masya Allah. Gitu? Ya, nasi berkat sisa yang semalam, tapi masih belum basi itu ya. Ya agak kasar-kasar sedikit. Disyukuri saja. Ya. Disyukuri saja. Lalu badan ini ada yang punggung sakit, kemudian belum kaki kok nyut-nyut, ya sudah diterima saja dengan senang hati. Ya begitu ya. Laut aja kadang-kadang ada pasang surutnya toh. Badan juga begitu. Saya ingatkan kembali untuk berhati-hati di jalan raya ya. Yang sekarang di rumah kalau berangkat itu dicek lah bannya itu dicek bannya itu dicek, kemudian bensinnya dicek. Ada beberapa hal yang harus dicek betul. Sebab itu rem dicek. Yang sabar loh, jangan tergesa-gesa. Mungkin kalau paginya berangkat ya mungkin malamnya itu dicek. Karena biasanya kalau sudah jamnya mepet kemudian tidak sempat itu semuanya ya tiba-tiba ban gembos, kemudian oleng, ngobrol orang. Masya Allah. Dicek lah. Itu diniati ibadah semuanya. Oh, seperti itu diniati ibadah. Diniati ibadah karena supaya badan tidak sakit, tidak kecelakaan, lalu supaya pengeluaran tidak bertambah. Ya, daripada untuk memperbaiki itu kan, kalau kita hati-hati kan uang bisa kita berikan untuk orang-orang yang masih membutuhkan SPP itu. Masya Allah. Gitu. Kemudian kita tidak sampai mengganggu stabilitas kehidupan orang-orang lain. Coba ya sekarang, tadi saya itu kenapa saya ceritakan gini, saya tadi dalam perjalanan bertemu dengan anak sekolah yang kecepatannya tinggi, melubruk orang yang menggendong anak kecil. Coba. Allah ya karim.
Kalau kaki patah itu apa bisa pulih dengan minta maaf? Tidak. Loh, enak saja saya khilaf, saya minta maaf. Saya tanya, apa kaki yang patah kemudian hari itu yang mestinya kerja itu bisa diselesaikan? Karena itu tulang punggung kehidupan orang, toh. Karena kecerobohan kemudian mereka tidak bisa kerja selama 3 bulan, toh. Kemudian anaknya kakinya patah. Apa kaki yang patah dan cacat itu bisa diselesaikan hanya kemudian maaf saya salah, apa begitu? Lalu sekarang diganti uang 1 miliar, umpamanya gitu. Apa bisa dihargai? Oleh karena itu sekali lagi hati-hati. Berdoalah kepada Allah. Ya, berdoalah kepada Allah. Baca Fatihah, baca salawat Nabi. Udah. Hidup ini sudah banyak orang menderita. Jangan ditambah penderitaan baru karena kecerobohan kita. Maka selalu saya katakan di sini, saya tiada henti-hentinya mengatakan, sebarkan sedekah dalam perjalanan. Itu berikan kenyamanan orang yang menyeberang, berikan kenyamanan orang yang mendahului, ya kan gitu. Berikan kenyamanan yang itu sedekah yang besar. Masya Allah. Ya. Yang mendengarkan acara ini juga ada yang sakit sedang di rumah, ya bersabarlah. Saya doakan bukan hanya sembuhnya ya. Nomor 1 saya doakan hatinya itu ikhlas. Tidak mengolok-olok Allah lah gitu. Allah. Kan gitu. Sudah sakit fisiknya. Lalu dia menderita, mengolok-olok Allah. Ibadahnya sudah tidak lengkap, menyalahkan Allah. Kalau ditakdirkan mati itu kemana dia? Kalau Allah mengatakan keluarlah kamu dari bumi saya, gimana? Dikubur di mana? Di angkasa. Di angkasanya Allah itu. Mau dibakar. Dibakar di mana? Gak ada tempat. Lalu abunya di mana? Di laut. Lautnya siapa? Gitu. Maka ya, saya doakan tetap sabar. Sabar. Yang ikhlas bahwa itu pemberian Allah. Siapa yang ingin sakit? Ya. Sebagai mukadimah untuk kajian pada pagi ini. Masya Allah. Ya, pemirsa yang sangat saya cintai dan juga pendengar semuanya. Saya tadi membuka-buka buku jam 1 malam sudah tidak bisa tidur. Masya Allah. Tidak bisa tidur ini ya sudah baca buku saja. Lalu hasil bacaan saya itu melahirkan hari ini judul kajian kita adalah menjadi luar biasa berkat nasihat Nabi Isa. Menjadi luar biasa berkat Nabi Isa. Nasihat Nabi Isa. Nasihat Nabi Isa. Saya ulang, menjadi luar biasa berkat nasihat Nabi Isa. Jadi kita akan menjadi orang yang yang dahsyat, yang luar biasa, yang super. Kalau kita bisa mengikuti pesan-pesan Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Ini ada di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin. Tapi nanti akan saya jelaskan setelah acara ini ya. Setelah break dulu ya. Kita break dulu ya. Ya, Prof. Kita break dulu. Ingat kajian kita hari ini adalah menjadi luar biasa berkat nasihat Nabi Isa. Masya Allah. Ya, kita break dulu. Ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Baik. Dulur Al-Fiktor, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi ngaji kita dulur bersama guru kita setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Fiktor. Alhamdulillah, semua alhamdulillah dulur. Anda masih bersama kami. Kali ini ngaji kita kajian pada pagi hari ini dengan judul Menjadi Luar Biasa Berkat Nasihat Nabi Isa alaihissalam. Dulur, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik dulur, mari kita simak kembali kajian pada pagi hari ini. Ya, Prof, monggo silakan Prof, bisa dilanjutkan. Prof. Iya, ini hari Jumat ya, hari Jumat. Saya nanti khutbah di Masjid Al-Hidayah, masjid kampung saya sendiri. Masya Allah, di sebelah rumah saya. Sebelah rumah saya.
Insya Allah nanti judulnya yang sudah sering kita dengar, tetapi nanti mungkin ada tambahan-tambahan informasi terbaru. Nggih. Judulnya Hidup Masih Koma Belum Titik. Hidup masih koma, belum titik. Itu di buku saya sudah ada, cuma Nggih. saya selipkan ada informasi-informasi baru Nah, yang terkait dengan kehidupan terkini. Masya Allah. Baik soal politik, soal ekonomi, soal spiritual, dan seterusnya. Nanti tidak apa-apa, silakan ke sana. Siwalan Karta Tengah ya, Pak? Siwalan Gang 3. Tiga ya. Tapi kalau rumah saya Siwalan Kota Tengah, Oh, ya dekat lah, dekat SD Kiai Ibrahim. oh iya, iya. Nah, Masya Allah. baik, sebelum ini saya ulang lagi ya. Topik kita pagi ini adalah menjadi manusia luar biasa, ya, berkat nasihat Nabi Isa alaihi salam. Ini kajian kita pagi ini. Tetapi sebelum itu saya ingin ini apa? Kata-kata mutiara. Kata mutiara yang selalu diingatkan oleh Mas Ishak. Yeah. Selalu memberi inspirasi. Life isn't always perfect like a road. Ini ditulis oleh Amity Ray, ya. Life isn't always perfect like a road. It has many bends up and down, but it's a beauty. Life isn't always perfect like a road. Jadi hidup itu tidak datar, ya, tidak lurus seperti jalan tol. Ya, kadang gagal, kadang sukses, kadang sakit, ya, kadang sehat, masya Allah. Kadang diapresiasi, kadang dicaci, dimaki, ya. Kadang dihadiahi, kadang diludahi. Masya Allah. Ya, gitulah. It has many bends up and down. Jadi selalu ada belokan-belokan dan juga naik turun. Ya toh? Naik turun. Ya. Up and down. It has many bends up and down. But that is a beauty. Tetapi ya that is a beauty. Ya itulah keindahan, dinamika. Ya kadang-kadang ada yang makanannya itu manis, kemudian ada pedesnya. Sebelahnya ada sambal yang pedes. Yeah. Pedes itu kan tidak nyaman kalau terlalu banyak, tetapi ya memang begitu. Ada pedesnya. Campur itu ya. That is a beauty. Jadi jangan menyesali sebuah realitas. Jangan menyesali sebuah realitas. Senang saja. Artinya that is a beauty. Ya inilah keindahan itu. keindahan hidup ya, Prof. Iya. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja itu, kamu tidak apa-apa terus, tidak apa-apa. Kuliah ngantuk, karena paginya jadi satpam. Yo. Allah. Ada yang ngantuk, lelah, kelihatan lapar gitu, karena paginya bekerja di sebuah warung 24 jam, kemudian masuk sekolah. Saya beritahu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu lelah, tapi kamu tidak boleh tidak lebih pintar. Kamu tidak boleh tidak lebih pintar daripada temanmu yang lain. Nanti kamu saya beri tugas-tugas yang lain. Saya katakan, ya, that is beauty. Itu keindahan. Ya, itu keindahan. Dan Anda sedang mengumpulkan bahan untuk diceritakan kepada anak cucu. Iya, Masya Allah. Toh? Ada yang diceritakan. Ya, kalau nyaman-nyaman saja, tidak ada ya. Ceritanya. Tidak ada belokan yang tajam. Terjal. Tidak ada. Masya Allah. Itu kata Amity Ray. Ya. Amity Ray ya, Prof. Ya. Life is not always perfect like a road. Gitu pemirsa ya. Life is not always perfect like a road. Jadi hidup itu tidak selalu ini, enggak lah. Gitu. Anak Anda juga begitu. Suami Anda juga begitu.
kadang-kadang nggak dapat hasil. Iya. Nggak boleh Anda kemudian marah-marah kok nggak dapat hasil. Ya itu keindahan. Akhirnya makan hanya ya seadanya mie saja, kemudian hanya ikan teri yang digoreng. Sambalnya cabenya diperbanyak. Sudah. That is a beauty, bro. That is a beauty. Ya itu keindahan. Asik gitu. Asik. Masya Allah. Asik. Astagfirullah. Ya. Ya. It has many bends, ada belokan tajam gitu, and up and down, naik, turun, terjal, but that is a beauty. Baik. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam. Ini satu-satunya manusia yang binnya itu perempuan. Ya toh? Iya. Isa anaknya Maryam, biasanya kan Isa anaknya yang bapaknya toh. Tapi karena Tidak punya bapak ya tidak punya bapak ya bin Maryam. Sekarang sudah tidak boleh ada anak tidak punya bapak, tidak boleh. Nanti kok tidak punya, ini anak saya tidak ada bapaknya, ini persis Nabi Isa loh. Ngawur. Allah, astagfirullah. Ngaco. Satu ya. Kullu kalamin laisa bidzikrillah fahuwa lahun. Nah, ini bahasa Arabnya, tapi saya terjemahkan begini. Satu, kata Nabi Isa, berbicaralah hanya yang mencerahkan. Kalau nggak benar ya nggak mencerahkan. Jadi mencerahkan itu ya mencerahkan secara keimanan, mencerahkan untuk penyemangatan. Nah, Ya. insya Allah. Kalau tidak usah bicara. Masya Allah. Pasti benar itu, Prof ya. Ya. Kalimat mencerahkan. Jadi dijamin benar. Di buku terapi sholat ini ada doa. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Gitu. Ya Allah, ini doa menjelang salam. Ya, di bab menjelang salam. Saya bukakan ya supaya nanti bisa senang. Doa menjelang Allah. Nah, ini Allahumma inna. Nah, ini ya. Ini loh halaman 71. Terapi surat bahagia 71. Di situ ada 1, 2, 3, baris 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, baris ketiga. Baris ketiga dari bawah. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Ya. Berikan saya ucapan yang benar dalam keadaan saya happy atau saja angry. Ini dalam keadaan marah juga. Ya, Masya dalam Allah. keadaan marah dan dalam keadaan happy, senang itu sama, standarnya itu sama, kebenaran. Oh, Masya Allah, luar biasa. ya. Ya. Tuh. Ini jarang sekali loh, Prof, ketika waktu Iya marah, toh, Prof. ya. Oh Allah, give me true word when angry or happy. Ya, jadikan saya ini bisa berkata yang benar dalam kondisi marah dan senang. Nah, makanya di sini berbicaralah hanya yang mencerahkan, yang bisa mengarahkan orang kepada kebenaran, mengarahkan pada penyemangatan, Iya. mengarahkan kepada kecerdasan. Masya Allah. Allah. Nah, semua itu disebut zikrullah. Maka Sayyidina Isa ibnu Maryam mengatakan setiap pembicaraan yang di situ tidak ada unsur-unsur yang bisa meningkatkan kedekatan manusia kepada Allah, maka fawalahun useless, tidak ada gunanya. Kalau tidak ada kedekatan Iya, sama ya itu. Makanya berbicaralah hanya yang mencerahkan. Masya Allah. Kalau tidak bisa ya sudah.
Kalau Anda siaran dalam kondisi moodnya nggak bagus, ya sudah libur saja. Ya toh? Iya, Prof. Takut nanti terucap kata-kata yang tidak mencerahkan. Dan nggak itu banyak perceraian hanya gara-gara cara bicaranya orang. Karena bicaranya keras, kemudian yang lawannya itu juga merespon dengan keras, maka jadilah kadang-kadang itu hidung sampai mengeluarkan darah. Kalau diantem Ya, terus dibanting, kalau sudah gitu melawan, dibanting pasangannya itu, sampai iganya patah. Nah, coba begitu. Nah, Masya Allah. ya toh? Iya, iya. Ini gara-gara kalimat ya, Prof. Ya kan kalimat. Gara-gara kata-katanya. Seringkali kemudian kalau istri tidak paham, kemudian kamu memang goblok kok. Gitu kan. Ya Ini Allah. anaknya orang loh. Iya. Dia dititipkan oleh orang tuanya kepada Anda itu untuk dibahagiakan, bukan untuk digoblok-goblok begitu. Masya Allah. Ya, yang sekarang mendengarkan ini, pemirsa dan pendengar yang pernah mengatakan begini, hari ini minta maaf. Bisa jadi Anda minta maaf itu adalah hari ini, jangan ditunda. Siapa tahu bahwa nanti sore Anda meninggal. Allah. Belum sempat minta maaf. Bicaralah yang mencerahkan. Subhanallah, ya memang berat. Untuk menjaga kata-kata begini ini berat. Ya, karena manusia itu tidak stabil. Jadi kata Nabi Isa, berbicaralah hanya yang mencerahkan. Orang kalau begini nih, Iya. ya, dia kalau tidak hadir dalam sebuah pertemuan, dicari orang loh. Aduh, udah datang nih, gitu. Paham? Dikenang gitu ya, Prof. Ya, dia senang. Jadi Disukai. dia ini seperti cahaya. Jadi dia datang tuh seperti dalam keadaan yang remang-remang, dia datang sepertinya bercahaya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kehadirannya itu ditunggu. Allah ya karim. Lah kalau orang yang perkataannya nggak bagus, itu loh dia nggak datang. Nggak Justru ngurusin. ini awal dari kebahagiaan. Kalau datang, awal dari bencana. Masya Allah. Aduh, orang ini datang. Iya. Jadi orang baik itu tuh terkatanya baik itu selalu dapat doa dari orang. Masya Allah. Kalau orang kata-katanya tidak bagus itu, Dapat doa juga ya, Prof ya? ya aduh gitu. Waduh datang, kan berarti menyusahkan. Iya. Iya. Menyusahkan. Jadi penampilannya saja belum ngomong itu sudah. Menyusahkan. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW Ya, dalam sabdanya itu, inna syarrun nasi man tarakahun nas ittiqa'a fakhshihi. Orang yang paling menjijikkan di bumi ini adalah orang yang dijauhi orang karena takut kejahatannya itu. Masya Dia datang, sana duduk sana, enggak. Itu dekat itu, enggak ada. Lebih baik saya dekat WC daripada dekat orang itu. Sering ya, Prof ya, di masyarakat. Nah, iya. Jadi orang begitu itu kehadirannya awal dari bencana, ketidakhadirannya adalah Awal dari bahagia. Astaga. Nah kalau orang mencerahkan itu ditunggu-tunggu. Rapat itu, aduh kok enggak datang beliau ya. Gitu. Masya Allah. Ini ada beliau itu selesai loh. Iya. Iya. Jadi kata pesan Nabi Isa yang pertama adalah berbicaralah hanya yang mencerahkan. Itu dalam bahasa Arabnya itu tuba liman kana kalamuhu dzikrullah. Sungguh tuba liman kana kalamuhu dzikrullah. Sungguh bahagia orang yang perkataannya itu adalah mengandung zikrullah. Zikir pada Allah bukan berarti zikir-zikir itu, tapi artinya menjadikan orang itu semakin dekat pada Allah. Oh, itu juga dikatakan zikir ya, Prof? Ya iya toh. Zikir itu kan ingat Allah. Dia menyebut begitu ingat Allah. Kemudian dia menjadi alhamdulillah, kan jadi ingat Allah orangnya.
Masya Loh. Allah. Lah dia kalau saya ngomong begitu kemudian alhamdulillah, itu kan ingat Allah dia, zikir. Satu ya. Yang kedua, wasukutuhu tafakkuran. Ya, ini wa kullu sukutin laisa bifikrin fa ghaflah. Ini aslinya begini. Setiap Anda diam, tetapi diam itu tanpa merenungkan sesuatu, tanpa memikirkan sesuatu, yaitu diam yang menjadikan orang lalai, melamun. Maka saya tulis menjadi begini. Merenunglah yang menghasilkan temuan. Merenunglah yang menghasilkan temuan. Lama di pojok. Iya. Terus orang menganggap, wah merenung kasihan orang. Oh enggak. Dia orang anak cacat ya. Dia anak cacat. Di atas kursi roda, di pojok dia bawa kertas sedikit gitu. Tulis. Ternyata setelah dia kumpul kembali dengan teman-temannya, dia mengatakan, saya ingin tampil membaca puisi. Loh, Renungannya aku menghasilkan. terlahir berbeda dengan fisik yang tak sempurna. Loh, coba. Tapi aku punya cita-cita untuk berkarya untuk Indonesia Jaya. Masya Allah. Aku terlahir beda, fisikku tak sempurna, tapi aku punya cita-cita untuk membuat Indonesia jaya. Masya Allah. Aku terlahir untukmu, Indonesia. Jadi diam tadi itu melahirkan sesuatu. Diam, nggak keluar-keluar kamar selama sebulan. Oh, keluar ternyata bisa menemukan aplikasi Allah. teknologi. Nah, itu maka menjadi orang itu luar biasa karena setiap dia menyendiri, merenung itu menghasilkan sesuatu. Ojo merenung di kamar kemudian cekakaan sendiri. Ya? Tertawa sendiri, lihat video terus sendiri. Wah, sendiri lihat lelucon lagi. Lelucon lagi. Lelucon lagi. Terus tertidur. Masya Allah. No. Bikin judul begini ya perlu merenung loh, Mas. Iya, Prof. Saya yakin sulit ini, Prof. Merenung ini tadi itu. Masya Allah. Mensarikan, membuat sari dari kata Nabi Isa yang mudah dipaham ini juga perlu renungan ya, Prof. renungan. Dan gak mudah untuk memahamkan orang, Prof. Iya toh. Jadi satu, berbicaralah yang mencerahkan, hanya yang mencerahkan. Yang kedua, merenunglah hanya yang menghasilkan temuan. Nah kalau merenung kemudian begini, orang itu jahat betul. Mudah-mudahan mati muda. Nah itu. Masya Allah. Yes, kemudian membayangkan andaikan, andaikan lagi. Wah, Pengandaian. dia Masya Allah. tidak produktif ya, tidak hebat lah, tidak hebat. Ya merenung. Kenapa kok merenung kamu? Iya Pak, saya itu sedang berpikir itu. Bapak saya itu kan dulu jualan es itu. Jualan es gandul itu loh. Oh iya. Iya. Gandul. Tahu es gandul ya? Iya, dulu. Ya, itu. Lalu saya merenung Pak. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus meneruskan jerih payah bapakku. Tapi saya buat teknologi. Yang membuat teknologinya itu membuatnya cepat. Kemudian itu rasanya beda dan kemasannya cantik. Wah dipikir itu. Lama itu, setengah tahun loh dia itu. Hanya di bocor. Ibunya sering kali, oh apa toh nak? Kok nyepi? Enggak apa-apa bu. Cok susah nak. Loh gak paham. Ternyata setelah itu, dia melahirkan aplikasi, kemudian bisa membuat, mengemas itu, segmen pasarnya dilihat, kaya raya sekarang. Masya Allah. Merenunglah hanya untuk yang menghasilkan temuan.
Jangan merenung yang itu. Nabi Isa ini luar biasa. Masya Allah. Yang ketiga, ini wa kullu nadhrin laisa bi'ibrah fahuwa lahun. Kalau Anda melihat sebuah kejadian dan Anda tidak bisa mengambil pelajaran, yaitu berarti pandanganmu itu pandangan tak ada artinya, tak bermakna. Maka saya tulis di sini, ambillah pelajaran dari setiap kejadian. Ambillah pelajaran. Woi, cerdas kita jadi manusia luar biasa. Karena berarti dia itu ya pinter dia. Lihat burung terbang, burung dipegang di belajar, ini tuh sayapnya kok bisa terbang, bodinya berapa, beratnya ini, kemudian kecepatannya berapa ini. Akhirnya kemudian dia membuat kapal pesawat. Masya Allah. Jadi setiap kejadian. Makanya saya pernah menyampaikan kata-kata mutiara siapa itu, Jamaluddin Arumi itu, Jalaluddin Rumi itu mengatakan selalu ada pesan Tuhan dalam setiap kejadian. Lalu ada pesan Tuhan ya. Dalam setiap kejadian. Ya, selalu ada. Seperti sekarang ada kasus Sambo, ini kemudian ada gempa, kemudian ini semua ayat-ayat Allah. Ada pesannya di Ya harus ada pesan. Nah kalau kita tidak menemukan pesan, lah itulah namanya pandangan Anda itu pandangan yang tidak menghasilkan sesuatu. Ketemu orang kok marah-marah, jelek juga ya orang marah itu ya, gitu ya. Ya Allah, saya mohon untuk tidak demikian. Ya sampai keluarganya itu malu keluar, Mas. Kemanapun keluar ditagih hutangnya. Allah. Sampai jamaah ke masjid aja enggak berani. Sudah semuanya itu sudah dijuali, ini tinggal rumah pun itu sudah suratnya sudah digadaikan. Mau jual kemudian minggat keluar pulau ya nggak bisa ini. Terus keluar ini. Nah ini tetangga Anda begitu. Terus Anda harus bertanya begini. Untuk apa ya saya kok diletakkan di rumah yang bersebelahan dengan orang seperti ini? Paham toh? Ada pesan ya Pak? Saya ada pesan apa sebetulnya? Loh gitu. Cara berpikirnya kayak gitu ya Bro? Ya, ada apa sebenarnya? Kok dia ditakdirkan di sebelah rumah saya? Ada apa sebenarnya? Saya disuruh belajar apa? Tiba-tiba ada orang menuduh dia itu katanya mencuri uang masjid. Nah, ini kejadian ini. Ya padahal tuh namanya katakan namanya itu A gitu. Padahal A-nya bukan akhiran D. Sebetulnya pelakunya itu akhiran S, tapi sama-sama awalan A. Oh ini belum apa-apa itu belum. Oh ini tuh orangnya itu, yang namanya ini, gitu. Bangsat kamu ini. Awas kamu, ini uang masjid kamu curi. Uang nggak tanya dulu siapa, kemudian marah-marah di masjid itu. Nah, ini terus jangan marah. Gitu. Lalu Anda berpikir, ada pesan apa Allah mengirim orang seperti ini? Nah, gitu. Selalu ada pesan Tuhan di dalam setiap kejadian ya, Masya Allah. Ya, jadi manusianya harus terus berpikir juga ya, Bro. Ya. Maka saya yakin Anda akan menjadi orang luar biasa karena Anda meresapi dan menjalankan nasihat Nabi Isa. Masya Allah. Satu tadi apa, Mas? Satu, berbicaralah hanya untuk yang mencerahkan. Wa kalimatul haq fil ghadabi war ridha. Yang kedua, wasukutu tafakkuron. Wasukutu tafakkuron, jadi diamnya adalah berpikir ya. Nah, maka
merenunglah untuk yang menghasilkan temuan. temuan. Yang ketiga, ambillah pelajaran dari setiap kejadian. Masya Allah. Ini ketiga nasihat dari Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dalam kitab Tambihul Wafili. Allah ya karim. Itu karangan siapa ini? Itu loh. Yang makamnya di Tuban itu siapa itu? Siapa? Atimiyati ya, Askolani siapa? Imam Ibnu Hajar. Bukan siapa itu. Ya Allah, lupa saya. Iyalah. Ya, baik. Alhamdulillah. Break dulu atau langsung ada pertanyaan? Kita break dulu, Prof ya. Ya, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita dulur, Bapak Profesor Dr. K. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Semoga dengan adanya ketiga pesan nasihat dari Nabi SAW ini, kita bisa menjadi mampu dan juga mampu dan pasti mampu menjadi manusia yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi dulur setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Victor. Alhamdulillah, baik dulur Al-Victor. Kita akan lanjutkan lagi ngaji kita. Silakan yang Anda ingin bertanya kepada beliau 081234939390. Ya, ini ada WA Prof yang mengenai tadi. Iya, iya. Wali Asmorokondi di Tuban. Iya, betul. As-Samarkandi namanya. As-Samarkandi. Samarkandi. Orang Jawa Asmorokondi, Prof. Iya, iya. Ya. Abul Laith, penulisnya itu Abul Laith As-Samarkandi. Oh, Abul Laith As-Samarkandi. Berarti di sini orang Indonesia asli ya, Prof? Oh, bukan. Oh, bukan. Samarkand itu daerah Rusia sana. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi ulama-ulama di luar Indonesia. Ya, itu. Masya Allah. Laith As-Samarkandi. Baik. Lanjut, Prof, ke pertanyaan Ya. Prof ya. Ini ada dari Mbak Kunifa dari Geraha Family. Assalamualaikum Prof Ali Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya stay-nya agak ketinggalan karena sholat duha. Alhamdulillah juga bisa lihat siaran ulang lewat YouTube-nya Prof. Iya, semuanya yang ini tadi juga saya ingin menyapa Pak Ibu Dr. Puspa ya. Ibu Dr. Puspa. Dr. Puspa karena orang ini juga selalu mengikuti rekaman acara ini di seluruh ceramah dan khutbah saya di YouTube ya, Muhammad MOH spasi Ali Aziz channel. Oh, ada channelnya ya, Prof? Ya, channel CHANNEL. Ya. Itu kemudian ada alumni dakwah yang sekarang di Gresik itu juga kemarin datang bersama istrinya ke rumah saya. Dia sekarang kerja sebagai Gojek. Oh. Ya, kemudian dengan istrinya sebagai pembantu rumah tangga, tapi dia happy aja. Jadi dia keluar itu ya istrinya diantar di tempat kerja sebagai pembantu rumah tangga, dia keluar cari penumpang, kemudian pulang nanti malam dibonceng bareng-bareng kembali lagi ke daerah duduk sampai di Gresik sana. Oh, Masya Allah. Jauh loh. Duduk sampai. Tapi dia menyikapinya senang-senang saja. Ya, jadi silakan dibuka di YouTube. Subscribe boleh. Ya. Ini ya Muhammad Ali Aziz. Subscribe. Alhamdulillah kalau mau subscribe sehingga bisa mengikuti lebih enak. Iya, benar. Ya. Muhammad Ali Aziz MOH Ali Aziz channel itu. Oke, channel gitu ya. Ya, insya Allah juga nanti khutbah saya ini nanti ya juga akan kita masukkan di situ bagi yang tidak bisa datang. Oh, yang hidup masih koma belum titik. Oh, ini persiapannya sudah matang ini loh, berapa halaman ini. Artinya setiap kegiatan panjenengan yang berhubungan dengan dakwah pasti masuk tidak selalu, YouTube, ya? Tidak selalu. Oh. Ya kalau sempat ya. Baik. Dan yang mengedit sebagian adalah yang mengedit suaranya ini putranya almarhum Ustadz Hilmi Ansori ya, ini Alfian ini yang memadatkan lah gitu ya. Kemudian nanti yang bagian merubah menjadi MP3 itu ada namanya Ustadz Subiono. Kemudian nanti bagian mengupload, mempublish di YouTube itu ada
Anak saya namanya Nobel Daniel Muhammad, yang fotonya ada di praktek sholat itu, Masya di buku ini. Allah. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang ikut Iyalah, saya bagi-bagi rata supaya barokah inilah ya, yang pakai Prof. ngerekam namanya Ishak. Ya. Ya, berbagi-bagi. Jadi kalau ada orang melihat di situ, ya Hmm. berarti kita semua dapat. Masya Allah, dapat barokah, dapat Iyalah. pahala ya, Prof ya. Ya, lanjut Prof. Ya, Ini ada dari Assalamualaikum Mas Ishak dan Prof Ali. Semoga sehat selalu semuanya. Salam takdim. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini mendengarkan nasihat-nasihat yang super. Pada kami semua salam takzim dari UIN Malang. oh Prof itu Ali dosen, mugi-mugi ya, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu dosen wa Malang, taala. lupa namanya itu. Itu selalu mengikuti ini. Kajian pada pagi hari ini ya. Ya, biasanya selalu mengikuti dan seluruh buku saya dimiliki itu, Allah ya karim. baca sampai selesai. Cinta banget ya. Dosen hebat itu, ya, kreatif, produktif, dan juga menyemangati banyak orang. Kita ke telepon Prof ya, boleh Ya, Prof? Ya. silakan. Silakan. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. J. Indah. J. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bukan buku doa, Bu. Bukan buku doa. Terapi sholat ya. Iya, betul. Halaman 71. Poin 4, Bu. Mm. Doanya itu panjang sekali itu. Nah, itu. Mm. Nah, itu baris 1, 2, 3, 4 itu kan ada, Bu. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi warridho itu. Itu 2. Iya, memang ya, kalau itu dibaca semuanya kan panjang, Bu. Itu 1, 2, 3, 4. Makanya baris ketiga dari bawah. Mm-mm. Ya, ya Bu Indah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Indah. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Prof. Dari Ibu Putri nih Prof. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Putri. Izin bertanya, anak saya ini sakit gini, epilepsi Prof ya. Penyempitan otak sama epilepsi, setiap hari marah-marah. Doa apa Pak Ustadz biar anak saya ini lembut hatinya? Ya ini merupakan anak ke-1. Matur nuwun, saya tunggu jawabannya Pak Ustadz. Iya Bu, jadi ya doa yang paling top itu ya doa waktu sholat itu. Ya, doa waktu sholat itu. Waktu sujud itu loh. Waktu sujud ya Prof. Di dalam hati atau bagaimana Prof? Waktu sujud itu loh. Doa waktu sujud itu yang penting itu. Ya sudah itu sujud. Sering dikirimi Fatihah juga boleh. Baca Fatihah malam-malam. Ya sudah Bu, ikhlas yang ridho. Yang ridho. Ya. Barangkali Allah memberikan kejayaan nanti. Ibu susah nanti sepanjang hidupnya susah. Tapi bisa saja Allah mengatakan setelah kematian kemudian. Ya karena kamu sudah susah sepanjang hidupmu. Ya sudah sekarang sudah tidak ada susah lagi. Sudah habis kesusahan. Kamu sudah tinggal memetik kenikmatan ini. Masya Allah. Ya, keponakan saya juga begitu. Juga ya, Bro? Sama. Padahal bapaknya itu ya, Masya Allah, kalau ngaji wiritannya panjang sekali. Ya sudah, ikhlas. Sampai apa itu, enggak sekolah sampai sekarang enggak sekolah. Anaknya itu? Iya. Kalau sekolah enggak kuat ya sudah. Takut nanti di jalan atau di kelas itu kambuh. Gitu. Tapi enggak menyerah sekarang dikursuskan bahasa Inggris. Oh Masya Allah. Pokoknya diterimalah Bu, iya. Dan doa. Ada redaksi doanya Kak Prof ketika untuk mendoakan? Ya, wong bisa terserah aja lah. Indonesia aja. Iya ya. Ya baca Fatihah, ya Allah dengan Fatihah ini anak saya berikan kesembuhan. Cukup toh baca Fatihah. Ya kan sudah cukup lah. Waktu sujud ya begitu.
waktu sujud setelah baca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian ya kita doa toh. Ya Allah, dalam hati ya toh. Ya seperti ya dalam PTSB itulah. Ya Allah, Engkau berikan ini, saya tidak bercerita kepada siapapun, saya cukup bercerita kepadamu ya Allah, dan saya yakin. Engkau memberikan kekuatan saya untuk ikhlas, ridho, pasti Engkau Maha Kuasa menyembuhkan anakku. Mau ditambahin tidak apa-apa. Berikan kesembuhan anakku seperti Engkau menyembuhkan orang-orang pada zaman Nabi Isa melalui mukjizat Nabi Isa. Boleh. Berikan anakku ini kesembuhan seperti kesembuhan yang Engkau berikan kepada orang-orang melalui kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, jadi inilah yang kalau ikut PTSB tanya kan ya, kalau belum ikut PTSB ya belum pernah pelatihan ya tanya kepada tetangganya, teman-temannya yang pernah ikut, kemudian minta diajari. Insya Allah maulah mengajari. Nah, itu ada juga di buku ini. Di buku ini ada kolom-kolom di belakang itu ada. Di PTSB ya Prof? Ya? Bukan yang ini, di buku ini ada semua toh. Oh iya. Oh, tabel-tabel itu ada. Masya Allah. Ya Ibu, saya ikut mendoakan. Tolong di pendengar semua, pemirsa juga tolong mengamini doanya orang-orang yang lagi diberikan cobaan Allah dengan anak yang seperti ini. Siapa yang menginginkan toh? Tidak usah berpikir ini dosa apa, tidak usah begitu. Ya ini bentuk sayangnya Allah. Mandonna infika kalutfihi angkodari fadhalika likusuri nadhorih, kata Ibnu Athaillah. Siapa yang memandang sebuah kejadian, sebuah cobaan itu bukan atas dasar rahmat Allah, maka dia telah mempamerkan kebodohannya. Allah ya karim. Masya Allah. Bisa diulangi lagi Prof kalimatnya? Ya, mandonna infika kalutfihi angkodari fadhalika likusuri nadhorih. Siapa yang menganggap bahwa cobaan hidup yang diterima itu bukan atas dasar kasihnya Allah, maka dia telah menunjukkan, memamerkan kebodohannya. Masya Allah. Allah ya karim. Wah, berarti kita sering bodoh. Gelarnya profesor tapi bodoh. Gelarnya dokter tapi bodoh. Kok bisa begitulah ya kalau menurut ukurannya siapa? Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam tadi. Kalau orang itu tidak meyakini apa saja yang terjadi itu karena kasihnya Allah, ya itu bodoh katanya. Ya sudah. Nah, kita kan sering bodoh. Karena sering kita menganggap bahwa musibah itu seperti apa begitu. Seperti karena kebencian Allah, karena apa? Bala itu. Allah, astagfirullah. Sebenarnya itu adalah rahmat ya Pak? Harus dipandang itu adalah bentuk kasih Allah. Makanya di dalam sujud saya sering juga, dalam rukuk ya sering juga saya ajarkan itu. Ya Allah, saya yakin bahwa seluruh takdirmu itu punya tujuan-tujuan mulia. Nah, maafkan saya, seringkali aku tidak paham tentang tujuanmu itu. Gitu. Seringkali kita kan tidak paham apa maunya Allah seperti itu. Subhanallah. Masya Allah. Allah ya karim. Ya toh? Nah, itu harus dilatih untuk bisa begitu. Ya. Lanjut Prof. Ya. Ini ada dari hamba Allah di Sidoarjo. Ini disebutkan ya. Anak saya mondok, tapi kalau pas libur main terus. Dibilangin kadang ngeyel, minta solusinya Prof. Anak saya ini sudah umur 15 tahun. Apa harus dimarahi, apa bagaimana? Jangan dimarahi. Itu kan pelampiasan di pondok tidak boleh main itu loh. HP itu ya. Pelampiasan jadi arahkan. Diarahkan. Toh nanti liburnya kan tidak panjang ya, misalnya seminggu, 2 minggu. Ya, diarahkan. Biasanya kalau pulang dari pondok ke rumah tidur terus ya. Makan tidur itu jamak takhir dia. Jamak takhir. Nah kalau ingin tidak bermain-main ya tolong diajak nonton sepak bola atau gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalan.
Apa gitu pembalasan juga, Bro? Ketika itu di pondok karena aktif padat jamnya atau bagaimana? Iyalah semua. Kita kan mengalami. Saya dulu kalau dari pondok itu, hmm, tas itu hanya saya lemparkan di rumah, di depan rumah itu. Di depan rumah, Bro? Iya, kemudian saya cari teman yang biasa sepak bola itu. Jadi tas saya lemparkan di depan. Kayak dicari orang tua, kemana tadi itu? Sepak bola itu di sawah itu. Nggak pakai sandal, Langsung nggak ya, pakai Bro? sepatu. Masya Allah. Pulang sudah jalannya keseok-seok karena itu kan apa, Capek. kena Lumpur. ya enggak ini loh apa, tulang sama tulang apa namanya, ya tubrukan sama teman itu loh. Oh iya. Kapraan ya, Bro? Kau kaprak kan enggak ada pelindungnya. Iya, iya. Lah kalau pemain internasional kan ada pelindungnya, kita enggak, Nyeker katanya. celana pendek nyeker. Masya Allah. Itu harus dimaklumi ya, Prof ya. Jadi maklum, ya dimaklumi tapi diarahkan, diarahkan, Iya. diarahkan pelan-pelan. Iya. Masya Allah. Ya, ada banyak yang masuk sebenarnya, Prof. Ini pertanyaan. Cuma waktu kita ada 6 menit ini, Prof. Berapa? 6 menit. 6 menit ya. Ya tambah satu lah. Tambah satu lagi ya, Prof ya. Ada Assalamualaikum Prof Ali, saya Bu Titik Yuliani dari kota Jombang. Sudah 20 tahun saya nyantri di Radio Al Victor ini. Masya Allah. Terima kasih untuk ilmu-ilmu Prof, buku-bukunya yang best seller semuanya bagi saya, ya kan? Semua buku ini merupakan best seller bagi saya, Prof ya. Iya. Maaf saya cuma alhamdulillah. mengingatkan tausiah Prof yang tanggal 6 kemarin. Nah, Apa? apa ada untuk usia 40 tahun tersebut? Tanggal 6 kemarin. Maksudnya apa? Oh, ini mungkin Doa. Oh, itu doa toh. mungkin ya. Oh itu toh. Hmm. Itu surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ya. Iya, surat Al-Ahqaf. Itu doanya untuk orang usia 40 40 tahun. tahun. Ya. Al-Ahqaf Ayatnya berapa? ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Hmm. Nah, dilihat sendiri Bunda ya. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu memang kan ada kata-kata begini toh. Hatta idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sanah. Sampai orang itu umur 40 lalu berdoa. Nah, itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf Ibu, ayat Surat Al-Ahqaf 15. ayat 15. Nah, itu Bu, ya dilihat sendiri. Ini doa. Lah apakah yang belum umur 40 tidak boleh? Siapa bilang? Nah, artinya di situ setelah umur 40 itu semakin sering baca doa itu. Kan doa itu satu berarti mengingat terus jasa orang tua. Kan gitu toh. Lalu berdoa sekuat tenaga agar supaya selama hidupnya, sisa hidupnya kalau 40 ya, itu selama sisa hidupnya itu bisa menjadi investasi aset untuk anak cucunya, kebaikan. Masya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi jadikan kebaikanku ini tidak hanya sampai berhenti di sini. Itu jadikan itu untuk anakku, lalu anakku besok juga bisa mewariskan kebaikan lagi. Terus cucu, terus. Iya. Turunannya ya, Prof. Terus inni tubtu ilaika, sering-sering mohon ampun kepada Allah karena kesalahan-kesalahan ketika memperlakukan orang tua. Allah ya karim. Masya Allah. Umur 40 itu kan sudah mulai sadar. Masya Allah. Ternyata dari orang tua itu berat juga ya. Ya. Kalau belum 40 itu belum tahu. Belum merasakan ya, Prof ya? Tahu. Belum tahu juga. Prof, ini untuk 100 harinya almarhum Ustadz Helmi pada tanggal 15 Januari besok setelah gitu ya? Isya ya. Mohon doanya Prof nanti ya. Ya, kita baca doa untuk seluruhnya yang mendengarkan acara ini, khususnya yang ada keluarganya yang meninggal dunia. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tata'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, siapapun yang berdosa di antara kami, Engkaulah yang akan mengampuninya. Wala hamman illa farajtah, siapapun yang susah, gelisah, cemas, Engkaulah yang menghilangkan kecemasannya. Wala dainan illa qadaitah, siapapun yang punya hutang, Engkaulah yang maha kaya untuk memberikan rezeki kepadanya supaya bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Amin ya Allah. Wala saqaman illa syafaitah, siapapun yang sakit, apapun sakitnya, sudah diketahui dokter atau belum, Engkaulah yang akan menyembuhkannya. Wala maitan illa rahimtah, siapapun yang Engkau panggil untuk menghadapmu ya Allah, Engkaulah yang merahmati, mengampuni, dan menempatkan di tempat yang nyaman, mulia, dan selalu bisa menyaksikan surga selama dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ditinggal wafat orang yang dicintainya, berikan kesabaran dan jadikan wafat beliau, keluarga yang sudah wafat itu adalah takdirmu yang terbaik untuk yang bersangkutan dan untuk keluarga dan anak-anaknya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha, apapun yang menjadi keinginan kami, khususnya keinginan anak-anak yang dilahirkan dari orang yang sudah wafat itu, Engkaulah yang akan mengabulkannya, Amin ya Allah. memberikan kemudahan kepadanya, kemudahan sekolahnya, kemudahan kuliahnya, kemudahan bekerja, kemudahan untuk menjalani apa saja yang menjadi tugasnya, dan juga kematangan berpikir dan kedewasaan dalam menyikapi segala hal. Fayassir lana umurana, mudahkan semua urusan kami, wasyrah sudurana, bukalah hati kami, wa nawwir qulubana, terangilah kalbu kami, wakhtim bissolihati amalana, jadikan seluruh keluarga kami yang sudah meninggal dunia, khususnya Mas Hilmi Ansori dan juga Mbak Nikma yang sekian lama ada di dalam studio ini, Engkaulah yang akan mengampuni dan merahmatinya. Demikian juga seluruh siapapun yang wafat dengan membaca la ilaha illallah, Amin ya Allah. tempatkan di tempat yang sangat terhormat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur nuwun prof. Alhamdulillah. Dulur, semoga kita di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan juga bisa berguna untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih dulur sudah mengikuti Fajar Syiarah hari ini. Usai sudah perjumpaan kita, saya Ishak mohon maaf dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.